Enggak, saya sebenarnya adalah korban. Korban apa kamu, Iwik? Saya adalah korban rekayasa dari bisnis politik. Itu sempat ada 2 orang yang datang menemui Udin bertamu. 27 tahun, kasus penghilangan nyawa dari Fuad Muhammad Syafruddin masih belum menemukan titik terang dan apa motif sebenarnya. Kalian percaya nggak sih bahwa diam itu emas? Dan terkadang kalau misalkan kita lancang, berani mengatakan atau berani speak up, berbicara tentang hal-hal yang di luar kapasitas kita, mungkin nyawa kita jadi taruhannya. Hey guys, it's Nasi and welcome back to the all new Neror. Hey! Jangan lupa subscribe terutama untuk kalian yang suka bahasan-bahasan seram. Kayak kasus yang kita akan bahas malam ini. Dan peribahasa apa yang selalu kalian tanamkan dalam diri kalian? Coba komen di bawah. Sayangnya, diam itu emas kayaknya adalah peribahasa yang relevan dalam kasus seorang wartawan bernama Udin. Fuad Muhammad Syafruddin adalah seorang wartawan yang lumayan berani guys dalam membahas hal-hal yang jatuhnya sensitif. Suatu hari, dia ditemukan di dalam rumahnya setelah dianiaya oleh 2 orang menggunakan tongkat besi sampai kehilangan nyawanya. Yang gila dari kasus ini, Netoris, adalah banyak banget nama-nama besar yang terlibat dan bahwa kasusnya sudah 27 tahun masih unsolved atau belum terungkap. A very crazy case, langsung aja kita bahas bersama-sama. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Jadi, Fuad Muhammad Syafruddin ini lebih dikenal dengan nama akrabnya gitu guys. Namanya Udin. Dia lahir pada 18 Februari tahun 1964 di Bantul, Jogja. Dan setelah dia lulus SMA, dia bekerja sebagai wartawan di harian Bernas, Yogyakarta. Nah, dari awal nih, emang Mas Udin ini tuh orang yang kritis banget. Dalam tulisan-tulisannya juga dia sering banget mengkritik program-program ataupun orang-orang dari pemerintahan yang menurut dia patut dikritik. Bahkan diketahui bahwa dia tuh pernah ngomong sama istrinya sendiri, kalau memang ada kesalahan, ia harus diberitakan sesuai fakta. Karena memang itulah tugasnya wartawan. Jadi mungkin Neronis kebayang ya, kalau misalkan dia nih pribadi yang gak takut gitu untuk memberitakan hal-hal yang menurut dia kurang memuaskan dari kinerja orang-orang yang bekerja di pemerintahan, terutama di daerah dia sendiri. Nah, keberaniannya ini guys, I'm sure, aku yakin banget, akhirnya tuh menarik perhatian. Sampai pada Senin tanggal 12 Agustus tahun 1996, rumahnya Mas Udin itu sekitar jam 10 malam diawasi sama 2 orang pengendara motor. Bahkan salah satu dari pengendara itu sempat mendekat nih ke rumahnya sampai ngeliat ke bolongan kunci, ngintip gitu loh ke dalam rumah. Nah, kenapa ketahuan? Jadi ternyata salah satu tetangganya Mas Udin itu sempat kebangun ngeliat kok ada orang tiba-tiba di depan pintunya Mas Udin lagi ngintip-ngintip. Dibilangin lah sama dia kayak, para penghuni rumahnya tuh udah pada istirahat deh, mau dibangunin nggak gitu. Tapi pas ditegur sama si tetangga, orang 2 ini langsung kayak buru-buru cabut, pergi dari lokasi rumahnya Mas Udin. Besokannya nih, hari Selasa tanggal 13 Agustus, sekitar jam setengah 12 malam, nggak lama setelah Mas Udin ini pulang dari kantor, rumahnya ini kedatangan tamu, 2 orang. Nah, orang ini bilang bahwa, oh saya mau dong duduk berbincang di ruang tamu Mas Udin. Nah, Mas Udin menerima tamu di ruang tamu, istrinya itu lagi di dapur. Dia lagi bikin teh gitu kan buat tamu-tamu yang datang. Tiba-tiba dia dengar kok ada ribut-ribut. Dia datang untuk melihat suaminya di ruang tamu dan ternyata Mas Udin sudah terkapar. Terkapar setelah dianiaya menggunakan tongkat besi. Mas Udin juga udah dalam kondisi tak sadarkan diri, telinganya mengeluarkan. Dan istrinya pasti langsung panik ngelihat suaminya udah dalam kondisi kayak gitu. Akhirnya dibawalah Mas Udin ke rumah sakit Jebugan Bantul atau yang sekarang tuh jadi Rumah Sakit Panembahan Senopati. Dibawalah ke rumah sakit itu dan ternyata sampai sana guys, fasilitas di rumah sakit yang satu ini tuh nggak lengkap. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit lainnya di Jogja, Rumah Sakit Bethesda. Besokannya tanggal 14 Agustus dia tuh harus melakukan operasi karena pendarahan di kepalanya itu udah parah banget. Dan 2 hari kemudian tanggal 16 Agustus sekitar jam 5 sore, tim medis dari rumah
rumah sakit Bethesda itu mengutarakan kepada keluarga bahwa nyawanya Mas Udin tidak bisa diselamatkan. Dia meninggal dunia setelah 3 hari berjuang, meskipun selama 3 hari itu dia juga nggak sadarkan diri. Malamnya sekitar jam 11:30 dia disemayamkan di kantornya untuk mendapatkan kayak penghormatan terakhir dari kolega-koleganya. Dan ironisnya tanggal 17 Agustus jenazahnya dimakamkan di TPU Trirenggo, Bantul. Nah, walaupun jenazahnya Mas Udin udah dimakamkan guys, pertanyaan itu masih banyak banget di masyarakat pada saat itu. Karena bisa dibilang sangat-sangat janggal. Bahkan sampai Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Pangdam IV Diponegoro, Kapolda Jateng, dan banyak banget pejabat-pejabat pemerintah yang minta kasusnya Mas Udin ini untuk diusut tuntas. Agar siapapun yang terlibat dalam kasus ini bisa segera diproses secara hukum. Dilakukanlah penyelidikan dari pihak kepolisian. 13 hari setelah hari penganiayaan, dipasangin tuh rumahnya Mas Udin pakai garis polisi. Dan dikatakan bahwa penyidikan ini pun resmi dimulai. Tapi 1 hari kemudian, garis polisinya dicopot. Kenapa? I don't know why. Tapi 1 minggu kemudian, pihak kepolisian yang pada saat itu diwakili oleh Kapolda Jateng Daerah Istimewa Yogyakarta saat itu, Majen Polisi Harimas AS, bilang bahwa pihak kepolisian sudah mendapatkan identitas dari para pelaku. Tanggal 24 September, Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Cabang Yogyakarta, itu mengirimkan surat nih kepada PWI Pusat dan juga tim pencari fakta PWI Yogyakarta tentang kasusnya Mas Udin ini, biar kasusnya bisa ditindaklanjuti oleh Komnas HAM dan juga Mabes Polri. Neroris, tiba-tiba tanggal 21 Oktober tahun 1996 ada seseorang yang out of nowhere dijadikan tersangka. Namanya Dwi Sumaji atau Iwik. Dan dikatakan bahwa si Dwi Sumaji ini menyerang Mas Udin karena dia jealous, cemburu dan dendam karena allegedly istrinya itu berselingkuh dengan Mas Udin. Tapi keanehannya tidak stop di situ karena 24 Oktober tuh beberapa hari setelahnya, 3 hari actually setelahnya, Iwik ini mencabut semua pernyataannya. Nah, meskipun dia sudah mencabut pengakuan yang tadi, pada 20 November, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tetap nyerahin BAP-nya Iwik ke Kejaksaan Tinggi Jogja. Dan berkas tersebut akhirnya diterima oleh Kejati Jogja pada tanggal 15 April 1997, which is how many months? 5 bulan, 5 bulan buat berkas itu akhirnya sampai. Tapi ada plot twist lainnya guys, pada 20 Oktober tahun 1997, yang berarti kayak 1 tahun setelah Iwik mengakui bahwa dia tuh sebenarnya menyerang Mas Udin karena dia jealous, tiba-tiba dia ngomong, enggak, saya sebenarnya adalah korban. Korban apa kamu, Iwik? Saya adalah korban rekayasa dari bisnis politik. Dia bahkan menyebut nama orang yang menjebak dia. Setelah melalui beberapa kali persidangan, rekonstruksi kejadian, kesaksiannya Iwik lumayan checks out I guess, akhirnya Iwik pun divonis bebas. Jadi yang sebenarnya paling rapih dari kesaksiannya Iwik adalah dia punya alibi yang sangat bagus. Di hari yang sama Mas Udin diserang, Iwik itu lagi ada di rumahnya, dan ini tuh bisa dibuktikan oleh para saksi yang merupakan tetangga-tetangganya dan juga istrinya. Dan yang menariknya udah kayak serial Netflix adalah si Iwik ini ternyata dijadiin kambing hitam guys. Dia itu sebenarnya adalah seorang supir dari salah satu perusahaan iklan yang pada tanggal 21 Oktober itu diculik, dibawa ke salah satu hotel di daerah Parangtritis oleh seseorang yang bernama Frankie. Namanya aku gak percaya kenapa Frankie gitu, kayak di tahun 1996 I would not trust anyone named Frankie. Nah, si Iwik ini terus dicekokin kayak minuman-minuman keras, miras, berbotol-botol, disediakan wanita penghibur, diberikan janji soal pekerjaan-pekerjaan, uang, serta jaminan hidup untuk dia dan keluarganya. Nah, di dalam paradise ini ya guys, dia itu dijanjiin kan segala hal ini, tapi dia dibilangin, didesak gitu kayak, kamu please mengaku ya bahwa kamulah yang menghabisi seorang wartawan bernama Udin karena kamu itu jealous, cemburu karena dia itu berselingkuh sama istri kamu. Frankie juga bilang sama Iwik, ini soalnya penting banget karena berhubungan sama kepentingan Bupati Bantul. Nah, akhirnya Iwik pulang dengan iming-iming segala macam surga yang dijanjikan oleh Frankie, memutuskan untuk mengakui bahwa dialah yang menghabisi Mas Udin. Tapi begitu dia dijadikan tersangka, mungkin dia baru sadar what it means, bahwa hukuman atas penghabisan nyawa orang itu tidak sepadan dengan janji-janji Mas Frankie. Dia pun mengakui akhirnya bahwa bukan saya sebenarnya yang menghabisi Mas Udin, saya cuma melakukan hal ini karena saya dibawa
beberapa ancaman, tekanan, dan juga paksaan dari si Frankie. Dan setelah itu Iwik juga name drop guys plot twist berikutnya, bahwa Frankie menurut dia adalah Sersan Mayor Polisi Edi Wuryanto, petugas polisi yang mengambil sampel dan juga buku catatan milik Mas Udin. Dari tadi kita udah mau bahas beberapa kejanggalan kan. Tambahan kejanggalannya guys, selain bahwa kayak misalkan ada garis polisi yang baru dipasang sehari tiba-tiba dilepas, habis itu juga penetapan orang yang ternyata dipranki oleh Frankie, dipaksa untuk mengakui kejahatan yang bukan dia lakukan. Pakar-pakar pidana mengatakan bahwa banyak banget kejanggalan dan juga kayak bentuk rekayasa dari kasus ini. Masih ada beberapa kayak hakim yang pada saat itu ditugaskan untuk memeriksa perkara kasus ini tiba-tiba mengundurkan diri. Dan setelah semuanya udah terbongkar ya, bahkan si Iwik ini memiliki alibi yang kuat, polisi itu masih bersikukuh pelaku dari kasus ini adalah si Iwik. Nah, hal ini meyakinkan banyak orang bahwa sebenarnya di balik kasus ini bukanlah orang yang ece-ece, melainkan seseorang yang cukup powerful. Sampai hari ini sang pelaku juga masih belum terungkap. However, ada teori-teori yang muncul. Yang pertama adalah bahwa motif dari pengakhiran hidupnya Mas Udin berkaitan dengan tulisan-tulisan yang kritis di harian Barnas. Jadi kayak tadi aku ceritain di awal guys, Mas Udin ini kan lumayan kritis ya. Ada beberapa title-nya yang bahkan aku tunjukin deh. 3 kolonel ikut ramaikan bursa calon Bupati Bantul. Soal pencalonan Bupati Bantul, banyak invisible hand yang mempengaruhi pencalonan. Di Desa Karangtengah, Imogiri, Bantul, dana IDT hanya diberikan separuh. Isak tangis warnai pengosongan Parangtritis. Misalkan kalian teroris mikir kayak itu bukan dari biasa ya artikel-artikel seperti itu sekarang guys, tapi ini tahun 1996 ya. Nggak ada 10 Instagram news outlets yang kalian follow memberitakan satu hal yang sama 12 kali sehari. Nggak ada Twitter please do your magic. Gak ada TikTok yang please bantu viralin guys. Itu dia. Dan di masa-masa menjelang pemilihan Bupati Bantul, masa jabatan 1996 sampai 2001, itu Mas Udin lagi aktif-aktifnya membongkar dan juga menceritakan tentang bobroknya orang-orang yang menjabat pada saat itu. Bahkan sehari sebelum dia meninggal, Mas Udin itu sempat melaporkan atau menerbitkan satu berita yang melaporkan tentang kasus dugaan korupsi Bupati Bantul mengenai pembangunan jalan sepanjang 2 km yang hanya digarap 1,2 km. Jadi kayak yang korupsi juga nggak pinter-pinter banget, tapi tentunya ya untuk orang-orang yang pada saat itu nggak baik dan juga ada di daerah Mas Udin pastinya deg-degan ya untuk tahu bahwa ada seorang wartawan yang sekritis ini dan juga memberitakan hal-hal yang tadinya orang-orang nggak akan sadar gitu. Kayak misalkan seakan nih ada pemberitaan ulang, wartawan, kreator gitu yang berani ngomongin misalkan dana aspirasi DPR 2,5 M kali 5 per tahun yang kebanyakan orang nggak tahu. Kan pastinya banyak banget ya yang gak suka sama orang yang berani ngomongin itu. Dan akhirnya muncul juga teori-teori tentang nama-nama besar yang terlibat dalam kasusnya Mas Udin ini. Bergen guys, aku harus ingatkan kalian bahwa ini adalah teori-teori dari masyarakat atau orang-orang yang memberitakan tentang kasusnya Mas Udin ini. Karena sebenarnya sampai hari ini pun belum diketahui gitu siapa yang benar-benar dibalik akhir hidupnya Mas Udin. Teori yang pertama adalah Bupati Bantul pada saat itu. Dia adalah salah satu teori terbesar karena dia adalah objek utama dari laporan atau berita Mas Udin dan merupakan orang yang diduga kuat menjadi otak di balik penganiayaan, penghilangan barang bukti, penumbangan Iwik. Tapi dia melakukan konferensi pers akbar di kantor Pemda Bantul untuk mengatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus ini. Yang kedua adalah keponakan dari Bupati tadi. Jadi ada sejumlah saksi termasuk kayak salah satu tetangganya Mas Udin yang mengatakan bahwa dia tuh sempat berpapasan sama rombongannya ketika berjalanan searah ke rumahnya Mas Udin. Yang ketiga adalah Sersan Mayor Pol Edi Wuryanto. Dia diduga kuat selain menjadi seorang petugas yang menangani kasusnya Mas Udin sendiri, juga disuruh oleh sang bupati untuk menutupi kebenaran. Makanya pengusutan dari kasus ini tuh terkesan lambat banget dan dia juga akhirnya terbukti menghilangkan barang bukti, menculik Iwik, dan memaksanya untuk mengaku bahwa dialah pelaku dari penganiayaannya Mas Udin. Masih ada teori yang juga percaya bahwa Iwik sebenarnya benar-benar orang yang melakukan ya. Sebenarnya teori ini adalah teori yang dipercaya oleh pihak kepolisian. Mereka masih bersikukuh bahwa walaupun dia akhirnya juga terbukti tidak bersalah, dialah sang pelaku. Dan yang terakhir adalah Presiden Indonesia pada saat itu.
namanya juga terlibat, didasari oleh salah satu laporannya Mas Udin yang menyebutkan tentang uang 1 miliar ke yayasan miliknya jika sang Bupati Bantul itu akan terpilih kembali di periode selanjutnya. Nah, meskipun kecurigaannya sebenarnya bisa banget ya diusut, karena Frankie kan udah lumayan narrow down ya bahwa dia bersalah. Kan tinggal dicari gitu, dia tuh melakukannya untuk apa, untuk siapa, motifnya apa. Tapi ya akhirnya proses hukumnya mandek. Dan semasa hidupnya, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Artijo Alkostar menegaskan bahwa kasus hilang nyawa dari wartawan harian Bernas Fuad Muhammad Syafruddin tidak akan kadaluarsa. Menurutnya, dalam kasus ini belum ada terdakwa yang sudah menerima vonis bersalah sehingga tidak bisa diberikan tenggat waktu kadaluarsa 18 tahun. Tapi sampai hari ini, 27 tahun kasus penghilangan nyawa dari Fuad Muhammad Syafruddin masih belum menemukan titik terang siapa pelakunya, siapa dalangnya, dan apa motif sebenarnya. Dan kasus akhir hidupnya masih belum terpecahkan. Neroris, apakah kalian pernah mendengar tentang kasus ini? Coba komen di bawah. Siapa yang menurut kalian bersalah? Atau mungkin ada beberapa hal yang nggak masuk ke rangkuman kita tapi menurut kalian adalah detail yang penting ketika kalian pernah membaca tentang kasus ini atau mendengarnya? Boleh banget ditulis di bawah. Atau banyak banget Neroris yang diskusi sama teman-temannya mengenai kasus-kasus yang kita bahas bersama. Apakah kalian punya teori sendiri? Boleh banget di-share di bawah. Dan sekalian aja komen di bawah apa kasus lainnya yang kita harus bahas bersama. Jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. ASMR. Tanggal 24 September, Persatuan Wartapan. Dan setelah itu, Ewik lagi, sorry. membongkar